Oke, jadi di video kali ini di sini saya akan memberikan tutorial dasar-dasarnya dari pembuatan IRD menggunakan software Oracle Data Modeler ya. Jadi pembuatan IRD sendiri itu berguna untuk memudahkan proses pembuatan database nantinya. Jadi biasanya para sistem analis ini akan membuatkan IRD terlebih dahulu sebelum para backend membuat database-nya seperti itu ya, agar lebih mudah. Nah, untuk pembuatan IRD sendiri sebenarnya bisa memakai software yang lain seperti MySQL, memakai webdraw.io dan sebagainya. Tapi di sini saya akan memberikan tutorial melalui software Oracle ya. Oke, jadi sebelumnya saya mau kasih tahu sedikit bahwa ini adalah file ekstrak dari WinRAR data modelernya. Kita bisa buka. Nah, untuk aplikasinya itu ada di sini. Ketika kita jalankan aplikasi ini, maka dia akan langsung berjalan. Jadi dia tidak tampil pada halaman awal Windows kita. Untuk memudahkan, kita bisa menaruhnya di bawah ini, di taskbar sini. Seperti itu ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke Oracle-nya. Jadi teman-teman, Oracle sendiri ini dia memiliki dua tipe. Ini kita X dulu ya. Nah, memiliki dua tipe. Yang pertama logical, yang kedua relational. Jadi apa perbedaannya? Sebenarnya kurang lebih itu sama ya. Kalau logical ini kita membuat IRD-nya tuh di sini. Ketika sudah jadi, ketika sudah fix, kita bisa mengekstraknya atau mengengineer ke relational. Nah, apa perbedaannya? Nanti ketika sudah menjadi relational, di sini itu IRD kita lebih rinci, yang diperlihatkan itu lebih rinci. Ketika di logical hanya ada relationship-nya, entity dan juga atributnya. Kalau di relational nanti juga akan terlihat secara jelas ya. Secara jelas tipe datanya apa, seumpamanya menggunakan varchar, varcharnya ukuran berapa, 225 atau berapa, seperti itu. Terus primary key-nya apa, seperti itu ya. Jadi di relational itu lebih jelas. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Cara membuat entity. Jadi kan ketika kita membuat IRD, kita harus menentukan terlebih dahulu entity-nya. Ini untuk entity, bisa pakai ini new entity ya. Kita klik. Nah, kita taruh di sini. Ini kita buat. Nah, untuk name. Jadi untuk nama sendiri bisa diisi nama entity kalian. Sebagai contoh misalkan saya ingin membuat entity customer ya. Lalu untuk yang lain ini bisa dihiraukan aja, atau nggak perlu diganti karena ini basicnya aja ya. Nah, lalu di sini ada create surrogate key. Nah, pada create surrogate key ini kalian bisa mencentang atau menceklis ini ketika primary key atau unique identifier kalian itu sifatnya artificial, jadi buatan. Ketika primary key-nya itu buatan, maka kalian harus mencentang. Tapi ketika primary key-nya itu natural atau asli dari sananya, itu tidak perlu dicentang. Nah, karena ini customer, entity customer, saya ingin membuat primary key yang artificial, yang buatan, jadi saya centang. Ini bisa apply. Oke. Sekarang langsung ke atribut sini ya. Oke, atribut. Untuk menambahkan suatu atribut bisa ini klik tanda plus. Nah, di sini name-nya kita ganti ID customer. Atribut ini menyesuaikan atribut apa saja yang nantinya ada pada entity kalian ya, seperti itu. Nah, ini logical. Lalu untuk search type ini adalah tipe data yang akan digunakan. Untuk ID customer, ID itu kan sifatnya angka ya.
Jadi di sini saya akan menggunakan integer. Karena integer itu digunakan untuk angka ya teman-teman ya. Mana integer ya? Ini integer. Kalau tidak salah integer ini 8 byte ya. Sepertinya 8 byte. Nah, oke. ID customer ini dia akan menjadi primary UID atau mandatory. Karena ID customer ini akan menjadi primary key atau primary UID, maka centang primary. Seperti itu ya. Seperti ini. Oke, kita apply. Lalu kita bisa tambahkan lagi pakai ini ya. Nah, apa ya? Atribut kedua, nama customer. Logical juga ya. Oke, untuk nama customer ini dia kan sifatnya nama ya, jadi huruf. Kita bisa pakai varchar. Nah, varchar sendiri itu size-nya maksimal 225. 225. Jadi melebihi 225 itu tidak bisa. Kalau kurang dari 225 itu masih bisa dan sangat bisa ya. Untuk unitsnya kita memakai char ya. Biasanya kalau byte ini digunakan untuk angka ya, jadi kita pakai char. Nah, karena tadi kan ID customer sudah menjadi primary UID, maka untuk yang selanjutnya kita menggunakan mandatory ya. Kita apply. Lalu kita tambahkan lagi apa seumpamanya ya. Kita tambahkan lagi nomor handphone itu juga bisa memakai integer. Atau mungkin bisa menambahkan apalagi alamat. Untuk alamat ini pada pembuatan IRD dia bisa dipecah menjadi ini ya, menjadi entity baru ya, karena takutnya nanti alamat ini akan bersifat redundant atau berulangan, dan itu pada suatu pembuatan IRD tidak diharapkan. Oke, mungkin ini aja ya, ini dulu. Jadi di sini itu untuk dua tanda ini sebenarnya cuma buat ke atas ke bawah, page up and page down. Lalu untuk menghapus bisa menggunakan ini, seperti itu ya. Oke. Lalu masuk ke unique identifier. Sebelumnya kita bisa lihat dulu ya hasilnya seperti ini. Nah, ini ada nama entity-nya, lalu ada seperti ini atributnya. Masuk ke unique identifier. Nah, untuk unique identifier di sini itu kan sudah tertera ya bahwa primary key-nya itu ID customer. ID customer itu menjadi primary key. Untuk menambahkan lagi yaitu secondary UID. Kan ada primary UID dan juga secondary. Nah, apalagi ya yang unik dari keempat ini selain ID customer? Nomor telepon kan ini unik ya. Setiap orang itu pasti memiliki nomor telepon yang berbeda. Maka kita bisa menjadikan nomor telepon ini sebagai secondary UID. Oke, jadi gini caranya. Bentar ya. Untuk membuat secondary UID, kita bisa klik tanda plus. Lalu klik 2 kali atau bisa klik ini. Klik ini bisa atau klik ininya 2 kali. Seperti ini, cobain aja. Oke, nomor teleponnya kita klik. Lalu kita pindahkan pakai tanda panah ini.
lalu kita oke. Ini juga kita oke. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Di sini terlihat kalau dari entity customer ini primary key-nya adalah ID customer dan secondary UID-nya adalah nomor telepon. Jadi U itu secondary UID dan untuk tanda pagar ini itu adalah primary key. Oke, selanjutnya kita coba buat entity baru lagi. Customer apa? Kita coba buat entity pegawai. Nama pegawai. Oh, ID dulu. Oke, mungkin ini aku bikin 2 aja ya atributnya. Jadi setelah ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat relationship ya. Bagaimana sih cara membuat relationship? Relationship ini adalah hubungan antar entity. Jadi ketika antar entity ini memiliki hubungan, maka dia berarti memiliki relationship. Nah, jadi relationship itu kan ada 3, many to many, ini adalah many to many, lalu ada one to many, ini one to many, lalu ada ini, terakhir adalah one to one, ini dia one to one. Nah, di sini customer dilayani oleh pegawai kan. Oke, jadi untuk customer ini, customer dilayani oleh pegawai. Nah, setiap satu customer itu dilayani oleh satu pegawai. Seperti itu kan. Tapi setiap satu pegawai bisa melayani beberapa customer. Jadi ini adalah relationship-nya one to many. Kita pakai ini untuk one to many ya. Kalian bisa lihat di sini, ini udah ada namanya ya. Ini one to many. One-nya itu di pegawai karena satu pegawai bisa melayani beberapa customer. Nah, jadi caranya diklik di sini, lalu ditarik. Nah, udah. Nah, dia bakalan muncul seperti ini. Oke. Jadi di sini name on search untuk customer. Customer di sini digunakan untuk ini ya. Jadi name on search ini adalah penamaan relationship seperti itu. Di RD itu ada namanya penamaan relationship. Dan di apa ini? Di customer ya. Oh, maaf. Ini tadi salah ya. Nah, ini yang benar. Jadi name on search dari pegawai. Pegawai melayani customer, sedangkan customer dilayani oleh. Ini ada namanya materi tentang penamaan relationship ya. Oke, jadi sudah kita oke. Nah, ini one to many. Jadi untuk yang seperti ini tuh one, yang seperti ini tuh many. Bagaimana cara melihat atau menampilkan ini ya, penamaan relationship-nya. Kita klik kanan, kita klik dulu ini, lalu klik kanan.
dia bakalan muncul ini ya, show labels. Nah, maka dia langsung muncul seperti ini. Oke, mungkin dari sini itu aja ya. Dari basic-basicnya itu aja yang dapat dipelajari. Mungkin untuk selanjutnya ini ada many to many dan juga one to one bisa diaplikasikan. Kalau untuk ini, dia ini adalah relation identifying ya. Dia itu one to many tapi digunakan untuk naturalisasi. Jadi ketika ada yang redundant atau ada yang multi value itu, maka dia akan menggunakan ini untuk pemecahan entity-nya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara merubah logical ini menuju ke relational ini. Relational ini kan masih kosong ya. Jadi caranya begini. Untuk logical ini kita klik ini, tanda panah 2. Ini kita kecilkan dulu. Nah, ini di bawah ada button engineer, kita klik. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari relational. Ini bisa kita perbesar ya, biar terlihat. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di mana pada tampilan relational ini lebih rinci. Jadi ID customer itu menggunakan tipe data integer, nama customer menggunakan varchar dan sebagainya, seperti itu. Dan ini sudah jelas ya, primary key-nya customer ID seperti itu, atau ini ID customer. Oke, jadi mungkin itu saja dari video pertama ini dan sampai jumpa. Terima kasih.